dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Selanjutnya ada komposisi minyak bumi. Komposisi pembentuk minyak bumi antara lain tersusun oleh sebagian besar atau sekitar 90-99% mengandung senyawa hidrokarbon seperti senyawa alkana, senyawa sikloalkana, dan senyawa aromatik. Selain senyawa hidrokarbon sebagai pembentuk minyak bumi, sebagian kecil komposisi penyusun minyak bumi adalah senyawa karbon yang mengandung belerang, nitrogen, dan oksigen. Selanjutnya yaitu ada proses pembentukan minyak bumi. Pada proses pembentukan minyak bumi yang pertama adalah proses jatuhnya tumbuhan dan hewan yang mati ke dasar laut, yang kemudian mengendap di dasar laut dengan tanah dan lumpur yang juga akan ikut menumpuk dan menekan tumbuhan dan hewan yang mati di dasar laut. Yang kemudian lumpur dan tanah berubah menjadi batuan akibat tekanan dan suhu yang tinggi di dasar lautan. Akibat gaya endogen dan tekanan serta suhu yang sangat tinggi, maka tumbuhan dan hewan yang terjebak dalam batuan berubah menjadi minyak dan gas. Dan proses ini berlangsung cukup lama hingga jutaan tahun. Karena proses pembentukannya yang sangat lama hingga jutaan tahun, maka minyak bumi tergolong sumber daya alam yang tak terbarukan. Selanjutnya ada proses pengolahan minyak bumi. Untuk proses pengolahan minyak bumi ini perlu melalui beberapa tahapan. Tahap yang pertama perlu dilakukannya kegiatan pengeboran atau penambangan minyak bumi. Namun pada tahap ini minyak yang diperoleh masih berupa minyak mentah yang perlu melalui tahap pengolahan di kilang minyak. Pada tahap selanjutnya yaitu pengolahan di kilang minyak mentah harus melalui dua tahapan pengolahan. Tahap yang pertama yaitu destilasi bertingkat atau pemisahan berdasarkan perbedaan titik didinya yang menghasilkan 5 fraksi. Fraksi yang pertama adalah fraksi yang mengandung LPG. Fraksi yang kedua adalah fraksi yang mengandung nafta. Fraksi yang ketiga adalah fraksi yang mengandung kerosin dan aftur. Fraksi yang keempat adalah fraksi yang mengandung solar. Dan fraksi yang terakhir atau yang kelima adalah fraksi yang mengandung residu. Selanjutnya yaitu tahap yang kedua yaitu proses lanjutan hasil penyulingan atau destilasi yang terdiri dari satu proses perengkahan atau cracking yaitu perubahan struktur senyawa hidrokarbon seperti perengkahan atau pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur, dan isomeri atau perubahan isomer. Yang kedua yaitu proses ekstraksi yaitu pembersihan produk dengan menggunakan pelarut. Yang ketiga yaitu proses kristalisasi yaitu proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu proses pembersihan dari kontaminasi atau treating yaitu pembersihan kontaminan atau pengotor yang terjadi pada proses sebelumnya. Setelah melalui beberapa proses pengolahan minyak bumi, menghasilkan bahan bakar minyak yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dari pemakaian bahan bakar minyak yang berlebihan menyebabkan banyak sekali dampak negatif yang ditemukan antara lain. Yang pertama, yaitu pembakaran sempurna menghasilkan gas CO2 yang dapat menimbulkan efek rumah kaca. Yang kedua, yaitu senyawa belerang yang ada dalam minyak yang akan menghasilkan gas SOx, menimbulkan hujan asam dan kabut asam. Yang ketiga, yaitu pembakaran tidak sempurna menghasilkan asap atau butiran karbon yang bisa mengganggu pernapasan dan gas CO yang dapat meracuni darah. Yang keempat, yaitu dapat menyebabkan mata pedih dikarenakan gas nitrogen yang berasal dari udara akan bereaksi membentuk oksida nitrogen yang akan terasa pedih apabila mengenai mata, dan sebagai gas rumah kaca dapat menimbulkan hujan asam. Pendapat atau saran dari kelompok kami terhadap pemakaian BBM untuk kendaraan bermotor di masa depan yaitu beralih ke kendaraan ramah lingkungan, meningkatkan efisiensi energi, mengurangi emisi karbon, dan yang terakhir yaitu investasi dalam transportasi berkelanjutan.
tindakan yang dapat kelompok kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi masalah BBM. Yang pertama yaitu efisiensi berkendara, yang kedua kurangi perjalanan yang tidak penting, dan yang ketiga alternatif transportasi menggunakan transportasi umum, bersepeda atau berjalan kaki.